kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Masih bersama saya Budiman Nasution di Satu Meja The Forum. Mas Sudirman Said, Pak Prabowo keras ya. Ikan busuk dimulai dari kepala, pemberantasan korupsi tegas dan keras. Tapi dengan revisi Undang-Undang BUMN, ini gimana antara retorika dengan legislasi? Nggak ada yang salah, tinggal kita tunggu pelaksanaannya. Nah, mengenai tadi diskusi awal tadi yang sudah sangat hangat ini, saya ingin menyatakan begini ya, hukum itu kan sebetulnya satu ekspresi dari kehendak moral. Kehendak moral. Jadi kehendak moral kita mau apa tentang BUMN? Tadi Mas Ira sudah mengatakan BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Kemudian sumbernya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Meskipun dipisahkan, tapi punya negara. Jadi kalau kita mau katakan direksi dan komisaris pengelola penyelenggaraan negara, sebetulnya secara logika itu nggak ketemu. Gitu. Nggak ketemu. Karena mereka itu adalah orang yang dipasrai untuk memimpin sesuatu yang punya negara. Gitu. Nah sekarang begini, apakah dengan bukan menjadi penyelenggara negara akan menyelesaikan masalah? Menurut saya kok tidak. Pertama, saya pernah memimpin BUMN, biasa aja tuh, nggak ada masalah. Asal memang kita tidak punya niat busuk gitu ya. Jadi mau penyelenggara negara mau bukan, kalau memang tidak korup ya tidak korup aja. Ya. Yang kedua begini, sebetulnya masalah kita apa sih? Kan kira-kira tuh dalam semangat untuk sejauh mungkin membebaskan diri dari perangkat hukum, dari kerumitan birokrasi segala macam. Caranya banyak. Dan menurut saya bukan dengan cara makin jauh menghindari jerat hukum, tapi dengan cara meningkatkan profesionalisme. Tadi dikatakan Pak Presiden, ikan busuk dari kepalanya. Kalau komisarisnya waras, direksinya waras, menteri BUMN-nya benar, nggak ada soal mau jadi penyelenggara negara atau bukan. Jadi sebetulnya saya juga terus bertanya ketika isu ini muncul, kenapa ya kok tiba-tiba ada semangat untuk sejauh mungkin tidak menempatkan diri sebagai penyelenggara negara. Nanti lama-lama bupati kita sebut bukan penyelenggara negara aja gitu. Mau begitu? Sama yang diurus aset negara kok gitu. Jadi menurut saya kita mesti kembalikan pada kehendak moral kita apa sebetulnya. Kalau kehendak moral kita adalah mengurus segala sesuatu yang milik rakyat, milik negara dengan penuh amanah, semakin banyak rambu-rambu semakin aman. Bukan dengan semakin mengurangi rambu-rambu. Karena tadi yang dikatakan tadi, ini resiko. Kalau tadi Pak Arya bicara soal swasta sama pemerintah. Iya betul, tapi yang sedang kita urus adalah soal punya rakyat, punya negara. Dengan begitu, apa sih bedanya ngurus swasta sama negara? Ya memang kita bertanggung jawab pada publik. Karena itu tadi, semakin banyak rambu-rambu makin baik, makin bisa hati-hati, dan makin aman punya rakyat itu. Jadi menurut saya kita mesti kembalikan sebetulnya niat dari... Niat ya? Yang kedua ada masalah begini. Yang menjadi sumber kecurigaan itu kan, ini barangkali adik kita nanti bisa menjelaskan, prosesnya itu seperti terburu-buru. Meskipun ada yang mengatakan sudah lama diproses, tapi itu kan kemarin pertama terburu-buru, yang kedua tidak cukup partisipasi publik. Sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan ini sebetulnya ada apa gitu. Bahwa memang ada beberapa kasus yang sifatnya eksepsional, orang tidak nyolong tapi kemudian dihukum gara-gara polisi, itu menurut saya satu eksepsi yang bisa dicari jalan keluarnya, tapi bukan dengan cara menggebiau-ya. Gara-gara BUMN itu dipimpin penyelenggara negara, maka begini. Enggak begitu. Menurut saya orang dihukum karena memang bersalah. Korupsi. Karena bersalah. Jadi bukan karena dia statusnya penyelenggara negara. Jadi menurut saya itu harus ada satu pemikiran ulang. Dan saya kira baik apabila nanti diurus oleh MK gitu ya. Kemudian nanti kita bersama-sama mengingatkan publik seperti apa. Gitu. Kang Asep, bentar. Kang Asep, apa sih kehendak moral
Ya, kenapa kemudian DPR bersepakat mengeluarkan itu dari entitas penyelenggara negara sebetulnya? Tadi saya sampaikan Mas Budiman bahwa kondisi hari ini membutuhkan satu entitas usaha yang barangkali lebih agile dan adaptif. Itu satu. Nah, kondisi kemudian di mana kita memerlukan satu entitas baru gitu ya. Kan yang jadi isu di situ sebetulnya. Ada RUU BUMN, di situ kemudian muncul Danantara, lalu kemudian seolah-olah di situ juga tercantum secara eksplisit Direksi Komisi Pengawas bukan sebagai penyelenggara, maka seolah kemudian digeneralisir. Wah, ini kayaknya ada sesuatu nih. Padahal bukan itu basisnya. Hari ini bayangkan Mas, agenda hilirisasi banyak sekali yang belum tercover. Gitu kan. Itu harus dengan mengeluarkan itu dari konsumsi penyelenggara negara. Kan isunya bukan semata-mata itu. Kan tadi di judul jelas tuh. Apakah direksi komisaris pengawas misalkan begitu bisa nggak kena korupsi? Bisa. Bisa. Bisa, tidak kebal hukum mereka itu. Oke, baik. Itu baik. poinnya. Mereka tidak kebal hukum, kata Mas Dirman, mau penyelenggara negara, mereka mau bukan, mereka tidak kebal hukum. Tidak kebal hukum. Tidak kebal hukum. Bang Saud, nggak kebal hukum. Kenapa kemudian KPK juga seakan-akan ketakutan gitu loh, dikeluarkan dari penyelenggara seakan-akan nggak bisa disentuh? Mas Budiman, di negeri ini yang belum diatur apa? Apa yang belum diatur di negeri ini? Kemampuan kita menjalankan aturan itu yang bermasalah. Pasal 2, pasal 3. Banyak orang bahkan itu minta dihapus. Pasal 2, pasal 3 itu bicara penyelenggara negara. Apakah dia itu perbuatan curang atau apapun bentuknya, negara rugi di situ. Nah, kalau bicara KPK, karena kita malam ini bicara KPK juga, bicara kerugian negara itu harus dihitung oleh BPK. Itu yang atau BPKP dan seterusnya. Jadi saya katakan kembali lagi, apa yang terjadi sekarang ini resikonya menjadi lebih tinggi. Apa yang disampaikan Pak Asep tadi itu bahwa ada situasi baru apa Kang Asep yang mau kita ubah? Oke, Situasi sebentar. barunya adalah indeks persepsi korupsi 37 mau kita naikkan ke 60 supaya mimpi Prabowo pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai. Oke, baik. Itu Bung yang Arya, kita mau. silakan. Saya Niatnya sebetulnya apa sih? Gini, saya sebelum sampai ke niat gitu ya. Tadi kan ngomongin tadi Bang Sudirman Said mengatakan bahwa ini kok tiba-tiba enggak, ini udah 3 tahun kok. 3 tahun. Iya. Oke. 2016. Buktinya apa? Ini makanya saya bilang udah 3 tahun. Kenapa? Karena memang ini udah lama disiapkan. Kenapa lama disiapkan? Bukan karena ada Danantara ya? Enggak ya? Iya, Oke. ya. BUMN dari 144 BUMN tahun 2019 itu sekarang tinggal 41 BUMN. Merger, holding dan sebagainya. Yang nantinya bisa jadi 30, bisa. Dan itu nanti akan jadi holding besarnya ada. Dan sekarang namanya Danantara. Jadi secara struktural pun BUMN itu udah siap sebenarnya untuk menjadi sebuah holding besar. Jadi nggak gampang dan itu nggak mungkin buru-buru membuat merger itu nggak mungkin buru-buru. Perusahaan di merger susah banget. Dari 144 BUMN tinggal 41 BUMN. Itu proses selama 5 tahun dan dalam proses ini dibikinlah undang-undang itu bersama teman-teman DPR. Minta maaf ya, saya potong. Silakan. Jadi yang saya persoalkan tadi bukan proses penggabungan BUMN, itu kita tahu lah, cukup lama dan kita apresiasi. Tapi proses Pembuatan undang-undangnya. menyusun revisi itu Oke. kan baru dimasukkan kapan dan dalam waktu singkat tiba-tiba diketok. Itu yang jadi persoalan ya. Nah ini karena nggak tahu Bang Sudirman Said nggak tahu sejarahnya. Oh. Sejak awal ini periode sebelum Bang Asep malah. Iya, carry over kita. Itu carry over. Berarti Bapak mengaku ini carry over? Iya. Tapi saya dapat di SK 64-nya ini, bisa di zoom mungkin, di SK DPR, di nomor 109 itu tidak ada keterangan carry over di BUMN. Maksudnya apa tuh? Tidak Ini ada di carry SK over. DPR. DPR Gini, tidak carry over. soal DPR, Hal baru kan? Itu kan soal gini, Ya. Mas. Itu soal kepentingan. Artinya apa? Ketika ada kebutuhan negara lebih penting, maka ada yang didahulukan namanya. Oh. Bisa aja seperti itu. Masa kita hanya formalitas saja? Kalau formalitas Nggak boleh jangan- formalitas ya? Berarti Iya, Bapak jangan bukan formalitas. Artinya gini, Bang. Artinya bahwa itu dari dulu ada notulensinya semua. Anda kalau ke DPR itu Komisi 6 tahun 2019-2024 sudah mengerjakannya. Ada semua notulennya. Silakan ke DPR. Itu kami yang sama-sama mengerjakannya. Oke. Jadi itu sejak 2 tahun 3 tahun lalu yang tidak selesai pada saat Pak Jokowi. Dan sekarang diproses itu. Soal dia nggak dimasukkan dalam itu adalah ini kan soal mana ini kayaknya sekarang jadi penting nih, diutamakan lu. Makanya diutamakan. Tapi lihatlah, coba Anda, saya berani jamin sama Anda. Saya taruhan sama Anda pun berani. Berapapun berani saya berani taruhan. Oke. Bahwa itu sejak 2019. Anda copot UI Anda, saya copot staf khusus saya. Saya berani. Oke, Bahwa baik. itu sejak semester periode yang lalu. Saya berani. Tapi tahu kan Bapak bahwasanya untuk menjalankan undang-undang dari pergeseran prolegnas sebelumnya itu harus ada carry over. Namun di
periode baru ini tidak ada keterangan carryover. Gini Mas, itu namanya di pemerintahan itu ada yang namanya penting. Ketika penting, ya bisa dibuat. Tapi saya berani jamin, saya aja Anda berhenti dari UI, saya berhenti dari staf khusus. Saya jamin. Ayo. Berhenti. Ya. Oke ya, kita coba itu, baik, saya berani. Bang Arya. Kita coba dengar tanggapan lebih jauh dari Rizal setelah jeda berikut ini.